Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anana Wanggifari, NIM 180321100070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya guna memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah perencanaan pembangunan wilayah dengan judul Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kudus tahun 2018 sampai 2023. Yang pertama ada tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Kudus memiliki tujuan dan manfaat dalam rencana kerjanya. Berikut tujuan serta manfaatnya. Yang pertama, tujuan. Poin A, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Poin B, terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang ketiga, ada terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan, dan penegakan peraturan. Dan yang poin D, terwujudnya peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan manfaat ada 9. Yang pertama ada meningkatnya kualitas pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat. Yang keempat ada meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Yang kelima ada meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama. Yang keenam ada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh meningkatnya daya saing dan investasi daerah. Yang kedelapan ada meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah. Dan yang ke-9 ada meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya ada visi dan misi dari Kabupaten Kudus. Visi: Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera. Sedangkan misi yang dimiliki yaitu mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia. Yang kedua ada mewujudkan pemerintahannya semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga ada mewujudkan kehidupan yang toleran, kondusif. Yang keempat memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing. Selanjutnya ada permasalahan pembangunan daerah. Di sini sebenarnya ada aspek atau indikator sebanyak 39. Namun saya ringkas atau saya pilih aspek-aspek tertentu yang mewakili. Yang pertama ada aspek pendidikan, yang kedua aspek kesehatan, yang ketiga ada aspek pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat ada aspek ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Yang selanjutnya ada aspek tenaga kerja, aspek administrasi kependudukan dan catatan sipil, aspek pemberdayaan masyarakat dan desa, aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan yang terakhir ada aspek koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk permasalahan dari masing-masing aspek dapat dilihat. Selanjutnya ada isu strategis pembangunan daerah. Yang pertama ada kualitas dan daya saing SDM, yang kedua tata kelola pemerintahan, yang ketiga ada kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman, yang keempat ada daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha, yang kelima ada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya ada prioritas rencana pembangunan daerah. Prioritas ini dipilih pada setiap tahunnya atau ditentukan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2009
Prioritas rencana yang dipilih adalah penguatan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan yang kompetitif dan berdaya saing. Yang pada tahun 2020 ada pemantapan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya saing. Pada tahun 2021, percepatan pembangunan di segala bidang berlandaskan keunggulan kompetitif. Pada tahun 2022 ada pemerataan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Serta pada tahun 2023 ada peningkatan kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius, dan cerdas. Selanjutnya, perkembangan PDRB Kabupaten Kudus. Nilai PDRB Kabupaten Kudus dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar, meskipun pada pertumbuhannya terbilang lebih rendah dibanding daerah sekitar. Contohnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tanpa industri pengolahan tembakau pada tahun 2020 sebesar minus 6,67%, yang artinya mengalami penurunan sebanyak 6,67%. Hal ini disebabkan Kabupaten Kudus pada saat ini sudah mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tingkat PDRB yang tinggi diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan. Selanjutnya, pada laju inflasi Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 6 tahun berada pada kisaran kurang lebih 3,1. Inflasi Kabupaten Kudus menurut kalender year on year atau YOY tahun 2020 sebesar 1,24, lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional dan Jawa Tengah yang masing-masing 1,68 dan 1,56. Selanjutnya, pendekatan pembangunan daerah. Pendekatan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang sangat mencolok yaitu pendekatan partisipatif yang dalam penyusunan RPJMD harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Yang terakhir, ada indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu ada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan umum. Yang kedua, urusan pemerintahan pemilihan. Yang ketiga, urusan pendukung urusan pemerintahan. Yang keempat, urusan penunjang urusan pemerintahan. Yang kelima, ada unsur pengawasan urusan pemerintahan. Yang keenam, ada unsur kewilayahan. Dan terakhir, ada unsur pemerintahan umum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.